Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4A di sini, kami akan menjelaskan tentang uji kadar air pada sediaan semisolida. Anggota kelompok yang pertama, kami terdiri dari Anugradia Putri Sasmaya NIM 08, lalu Mutiara Sukma NIM 32, dan Sabrina Mulia NIM 64. Untuk video ini sendiri terbagi menjadi 6 topik. Yang pertama yaitu maksud dan tujuan pengujian, yang kedua skop pengujian, ketiga prinsip, keempat cara pengujian, kelima perhitungan, dan yang keenam interpretasi hasil. Untuk yang pertama yaitu ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan dari uji kadar air pada sediaan semisolida ini untuk mengetahui kandungan air dalam sediaan dan untuk memberikan batasan terhadap kandungan air, khususnya dalam sediaan cair dan semisolida. Karena kandungan air dalam sediaan cair dan semisolida ini merupakan salah satu media pertumbuhan mikroba. Jadi, untuk itu dibutuhkan parameter yang jelas untuk mengetahui batasan terhadap kandungan air dalam sediaan ini. Yang selanjutnya ada skop pengujian atau untuk sasaran pengujiannya ini untuk sediaan apa atau dapat digunakan untuk sediaan apa saja. Pertama ada metode titrimetri itu untuk dapat digunakan untuk semua sediaan semisolida asalkan sediaan tersebut dapat larut atau air yang dikandungnya dapat dihilangkan dengan pemanasan dalam aliran gas atau dengan ekstraksi. Keuntungan metode titrimetri ini, metode referensi yang akurat, kolometri juga cocok untuk analisis jejak dan deteksi air. Kemudian metode azeotropi digunakan untuk campuran azeotrop yang komponennya tidak berubah oleh pendidikan. Campuran azeotrop sendiri itu adalah campuran dari dua atau lebih cairan dalam sedemikian rupa sehingga komponen yang tidak dapat diubah dengan distilasi sederhana. Dan yang ketiga, metode gravimetri. Digunakan untuk bahan kimia, sampel biologis, dan tanaman obat, atau biasa disebut simplisia. Analisis gravimetri sendiri. Lanjut. Selesai. Lalu yang ketiga, ada prinsip pengujian. Nah, untuk prinsip pengujian ini, untuk metode titrimetri itu, prinsip pengujiannya adalah reaksi secara kuantitatif air dengan larutan anhidrat belerang dioksida dan iodium dengan adanya dapur yang bereaksi dengan ion hidrogen. Jadi ini dilakukan titrasi menggunakan larutan anhidrat belerang dioksida dan iodium. Lalu untuk gravimetri ini, prinsip pengujiannya yaitu menghilangkan kadar air dalam sampel dengan pemanasan, agar air yang terikat secara fisik dalam sampel dapat teruapkan, sehingga diperoleh berat yang konstan dan kadar air dapat dihitung. Jadi, untuk prinsip dari gravimetri sendiri ini, air itu diuapkan. Jadi, karena airnya itu diuapkan, kita bisa menghitung kadar airnya berapa yang terkandung dan kita bisa menghitung berat konstannya. Lalu ada azeotropi atau distilasi toluena. Nah, untuk prinsip pengujian dari azeotropi ini, itu penguapan air dari bahan bersama pelarut yang bersifat immiscible atau tidak dapat bercampur pada suatu perbandingan yang tetap. Nah, uap air bahan dan uap pelarut dikondensasi dan ditampung dalam labu destilat. Jumlah hasil air distilasi bahan dapat langsung ditentukan dengan membaca meniskus pada labu destilat. Kemudian bagian yang keempat yaitu cara pengujian titrimetri. Yang pertama ini pelarut. Pelarut yang digunakan itu tergantung dengan sampel yang akan diuji. Jadi pelarut yang digunakan itu 35 hingga 40 mili pelarut. Kemudian pelarut
dititrasi dengan reaksi Carl-Fisher sampai titik akhir secara elektrometrik atau visual untuk menetapkan kelembaban yang mungkin ada. Kemudian larutan uji dimasukkan dan dicampur dan dititrasi dengan reaksi sampai titik akhir secara elektrometrik atau visual. Selanjutnya, ini ada tabel untuk masing-masing sampel dengan metode dan cara pengambilan dan pemasukan sampel ke dalam alat. Nah, saya ambil contoh, misalnya yang dalam substansi pharmaceutical krim. Di sini dengan metode V4 dan V5 yang berarti V4 yaitu dengan metode titrasi langsung dengan penambahan 1 dekanol dengan titrat 2 komponen reagen 5 atau 2 mg H2O per mililiter. Dan dengan pelarut 40 ml KF Carl-Fisher solvent dan 1 dekanol dengan perbandingan 1:1. Dan dengan waktu pengadukan 60 hingga 120 detik. Dan kita ambil contoh yang sampel preparation dan input itu untuk sebelumnya untuk teknik ini V berarti volumetric dan C yang kode C berarti colorimetric. Dan untuk sampel preparation kita ambil yang krim dan pasta, contohnya itu dengan metode S9. S9 berarti menggunakan siring diambil dan dimasukkan dengan siring, kemudian homogenisasi hingga sampel tersilk. Siring yang digunakan menggunakan jarum 1,5 mm atau tanpa jarum. Untuk pasta yang tebal atau kental yang kental menggunakan drill hole pada dasar siringnya. Oke, lanjut. Untuk pengujian gravimetri, sampel pertama disiapkan dengan kurang lebih 10 gram, kemudian ditimbang dalam wadah yang telah ditarak. Dan wadah dan sampel dikeringkan dalam suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam dan ditimbang. Endapan akan terbentuk setelah pengeringan dan timbang pada selama waktu 1 jam sampai perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25% atau bobot konstan. Selanjutnya ada cara pengujian azeotropi. Jadi pertama-tama sampelnya itu dimasukkan ke dalam labu kering, lalu ditambahkan dengan 200 ml tolu NaP. Setelah homogen, alat destilasinya dinyalakan dan diisi tabung penerima E dengan tolu Na. Cara penuangannya itu melalui puncak pendingin. Lalu labu dipanaskan perlahan hingga 15 menit. Dan saat sudah mendidih, penyulingan bisa dimulai dengan kecepatan 2 tetes per detik, yang nantinya akan dinaikkan menjadi 4 tetes per detik. Saat penyulingan sudah selesai, tabung kondensor dibilas dengan tolu Na sambil disikat dengan sikat tabung, lalu dijenuhkan dengan tolu Na. Lakukan kembali penyulingan selama 5 menit, lalu hentikan pemanasan dan dinginkan hingga suhu kamar. Jika ada tetesan air yang menempel pada dinding tabung penerima, maka dilepaskan dengan cara disikat menggunakan sikat karet dan dibasahi dengan tolu Na. Jika air dan tolu Na sudah memisah dengan sempurna, maka volume air bisa dibaca dan bisa dihitung persentase airnya. Next. Kemudian ada perhitungan. Jadi
Yang pertama, jika digunakan metode titrimetri, maka untuk mendapatkan kadar air itu rumusnya V atau volume per reaksi yang terpakai saat titrasi dikali faktor kesetaraan air dan dikali 100, kemudian dibagi dengan berat sampel. Lalu untuk mengetahui faktor kesetaraan air itu juga perlu dihitung dulu. Cara ngitungnya itu 2 dikali dengan 18,2 dibagi 230,08 dan dikalikan dengan bobot, lalu dibagi dengan volume. Kemudian apabila digunakan metode gravimetri, rumus kadar airnya itu sama dengan total berat bahan atau berat bahan awal dikurangi berat bahan akhir, lalu dibagi dengan berat bahan awal dan dikalikan 100%. Dan apabila digunakan metode aziotropi, rumus yang digunakan untuk menghitung kadar airnya itu Vs dibagi dengan Ws, lalu dikalikan faktor destilasi dan dikali 100%, di mana Ws itu adalah berat sampel dan Vs adalah volume air yang didestilasi dari sampel. Kemudian untuk mengetahui faktor destilasi dapat dihitung dengan rumus W dibagi V, yaitu membagi berat air yang didestilasi dengan berat air yang telah terdestilasi. Next. Yang terakhir ada interpretasi hasil. Jadi pada Farmakope Indonesia 6 itu terdapat beberapa sediaan semisolida yang dia tuh tertera keterangan interpretasi kadar air yang disesuaikan dengan ketentuan dan bahan-bahan yang terkandung dalam sediaan tersebut, yaitu lebih dari 1%, 1%, dan kurang dari 1%. Namun pada dasarnya kami tidak menemukan adanya rujukan khusus mengenai interpretasi kadar air yang terkandung dalam sediaan semisolida. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kandungan air pada sediaan semisolida. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.